Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Salsa Urista Maulina dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membawakan materi tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Kira-kira bagaimana ya? Simak terus video ini sampai akhir. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Oh ya, by the way lagi beda latar karena ada di rumah saudara. Nah, kata budaya ini teman-teman dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yakni bentuk jamak dari kata budi yang artinya akal. Nah, kalau kebudayaan itu apa sih? Nah, teman-teman, kalau kebudayaan itu merupakan cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dari dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial atau masyarakat dalam sebuah atau suatu ruang dan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses tumbuh kembang suatu budaya. Nah, proses tumbuh kembang suatu budaya ini adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Nah, untuk proses tumbuh dan kembangnya suatu budaya itu ada beberapa poin loh teman-teman, sebagai berikut. Yang pertama yaitu internalisasi. Nah, pada internalisasi ini, manusia mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gennya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi. Yang kedua yaitu sosialisasi. Nah, hal ini berkaitan dengan sistem sosial di masyarakat. Kita memahami budaya dari proses sosialisasi turun-menurun, tetapi kalanya proses sosialisasi ini tidak sempurna dilakukan oleh generasi sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu enkulturasi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh dari luar masyarakat penganut budaya asli. Nah, proses ini menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan atau penurunan nilai pada suatu budaya dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, Barat, dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, pada kebudayaan Hindu, Buddha ini sendiri ada beberapa sistem. Nah, yang pertama itu sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini menyebabkan adanya perubahan dalam beragama seperti upacara keagamaan, kitab suci, dan tempat ibadah. Nah, yang kedua itu ada sistem pemerintahan. Nah, di Indonesia itu sendiri ada beberapa kerajaan ya teman-teman, seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Nah, selanjutnya ini ada seni bangunan. Nah, seni bangunan ini menarik banget ya teman-teman, itu seperti candi. Itu ada seni rupa. Nah, seni rupa ini seperti seni pahat atau ukir atau seni patung, yaitu contohnya seperti patung Roro Jonggrang di Candi Prambanan. Nah, selanjutnya itu ada seni sastra. Nah, seni sastra ini seperti kitab Ramayana dan Mahabharata, kayak gitu ya teman-teman. Yaitu ada bahasa. Nah, bahasa itu contohnya seperti Pancasila, Dasa Dharma, Kartika Eka Paksi, dan sebagainya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada pengaruh kebudayaan Barat. Nah, yang pertama itu ada globalisasi. Nah, globalisasi ini adalah sebuah proses penyebaran melalui unsur-unsur baru yang mendunia, baik yang menyangkut informasi, gaya hidup, pemikiran, dan teknologi. Lalu yang kedua ada westernisasi. Nah, westernisasi ini memberi dampak ke barat-baratan pada bangsa yang diperkenalkan melalui dimensi politik, sosial, kultural, dan teknologi. Lalu yang ketiga itu ada modernisasi. Nah, modernisasi ini berasal dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga menyebar luas dari kota-kota besar sampai ke desa terpencil. Selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan Islam. Yang pertama itu ada seni bangunan. Nah, bukti adanya pengaruh Islam pada seni bangunan itu ada pada masjid. Atapnya bertingkat atau tumpang dan ada puncaknya. Nah, yang kedua itu seni ukir dan kaligrafi. Misalnya, ukiran di hiasan masjid, bangunan makam ini di bagian jirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Nah, kalau seni pertunjukan itu seperti rebana, hadroh, nasyid, gambus, dan qasidah, serta adanya pementasan wayang dalam rangka menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, yang terakhir itu ada seni sastra. Di Sumatera muncul karya sastra yang berbentuk hakikat, syair, tambo, dan silsilah. Nah, kalau di Jawa itu sendiri muncul karya sastra seperti suluk, babat, tembang, dan kitab.
Nah, berikutnya saya akan membahas tentang manfaat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Nah, teman-teman, salah satu manfaat yang paling penting dalam masyarakat yaitu sikap toleransi dan saling menghormati. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat berdasarkan situs dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Disimak terus ya. Manfaat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu ada 3 bidang. Yang pertama bidang sosial, yang kedua bidang budaya, dan yang ketiga bidang ekonomi. Selanjutnya, strategi merawat eksistensi budaya asli bangsa Indonesia, yaitu ada 2. Nah, yang pertama ada culture experience. Nah, ini merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Lalu yang kedua ada culture knowledge. Nah, ini merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat fungsionalisasi ke dalam banyak bentuk-bentuk. Nah, tujuannya itu untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Nah, kesimpulan dari penjelasan yang sudah dibahas tadi merupakan Indonesia yaitu negara yang memiliki banyak sekali kebudayaan. Budaya asing terus masuk dengan tidak terbendung ke Indonesia yang dapat mengikis ataupun melunturkan budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, untuk itu, perlunya upaya-upaya penting terus dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut sehingga budaya Indonesia dapat tetap eksis dalam keasriannya. Usai sudah video pembelajaran pada kali ini. Hope you enjoy the video and see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf banget ya. Saya bikin videonya di tempat yang tidak begitu baik, yaitu di balkon kosan.